Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar anak-anakku semuanya? Insya Allah sehat walafiat ya anak-anak ya. Terutama anak-anak kelas 6 SD Darut Taqwa, anak-anak yang soleh-solehah, yang insya Allah ahli ibadah, berakhlakul karimah. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat sekeluarga dan selalu dalam lindungan Allah, bahagia fiddin wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah, kali ini kita akan belajar tentang buku PAI, pelajaran PAI di bab yang kelima, yaitu keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, di mana kali ini kita akan mengambil sub pokok bahasan tentang Rasulullah sebagai Al-Amin, Rasulullah yang sayang terhadap keluarga, ya, kemudian Rasulullah yang sangat peduli kepada lingkungan, dan Rasulullah yang sebagai sosok rahmatan lil alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita ingat ya anak-anak ya, di dalam surah Al-Ahzab ya, surah yang ke-33 ayat ke-21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik. Anak-anakku semuanya, sebagaimana yang kita ketahui anak-anak, bahwa keteladanan Rasulullah ini yang pertama adalah bahwa beliau Rasulullah adalah seorang sosok yang al-amin ya, orang yang dapat dipercaya, orang yang senantiasa di dalam memegang amanah ini benar-benar tidak pernah dikhianatinya. Seorang nabi dan rasul yang kemudian dijuluki dengan al-amin ya. Ini terjadi dalam pola kehidupan beliau ya, dan juga yang sangat dahsyat adalah peristiwa ketika adanya renovasi Ka'bah, karena setelah dilanda banjir kemudian terjadi kerusakan ya, dibangunlah Ka'bah itu anak-anak. Nah, dibangunlah Ka'bah bersama-sama dengan para suku ya, berbagai macam kabilah. Nah, disitulah akhir daripada pembangunan renovasi Ka'bah itu ada acara peletakan batu yang namanya Hajar Aswad ya. Jadi, sampai di sini anak-anak, ternyata para kabilah, para suku Arab ini saling berebut untuk meletakkan Hajar Aswad, karena Hajar Aswad ini termasuk sesuatu yang sangat luar biasa ya, sesuatu yang sangat istimewa bagi mereka. Jadi mereka berlomba-lomba untuk siapa yang duluan yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad itu. Nah, karena terjadi perdebatan yang sangat sengit, hampir menimbulkan peperangan itulah, maka diputuskan oleh Rasulullah SAW, siapakah yang besok datang pertama kali di lingkungan Ka'bah, itulah suku yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad. Dan disitulah kemudian disepakati ya anak-anak ya. Dan kesepakatan itu ternyata besoknya yang datang terlebih dahulu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rasulullah ini anak-anak ternyata tidak individual ya. Rasulullah tidak karena merasa beliau yang datang duluan, akan tetapi beliau melakukan ini demi kebersamaan. Sehingga demi kebersamaan inilah, walaupun beliau yang datang duluan, beliau kemudian menghargai tokoh-tokoh kabilah itu ya, untuk bersama-sama meletakkan Hajar Aswad. Nah, disitulah kemudian Rasulullah membeberkan sorbannya ya. Dari sorban beliau itu kemudian ditaruhlah Hajar Aswad itu di atas sorbannya, dan seluruh kabilah bisa memegang ya, ujung-ujungnya serban itu, dan diangkat bersama-sama. Inilah luar biasanya Rasulullah dalam kebersamaan, di dalam menjaga kerukunan.
Nah, anak-anak semuanya, yang berikutnya adalah bahwa Rasulullah ini terkenal kasih sayangnya yang luar biasa. Kasih sayang kepada anak dan keluarganya, ya. Dan juga hormat kepada orang tua. Sehingga Rasulullah bersabda, "Laisa minna malam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana." Tidak termasuk golonganku orang yang tidak hormat kepada yang tua dan tidak sayang kepada yang muda. Jadi yang tua, kakaknya harus menyayangi yang adiknya, dan adiknya juga harus menghormati yang tua atau kakaknya. Di lingkungan keluarga harus begitu anak-anak ya. Nah, termasuk juga di masyarakat. Rasulullah terkenal bermasyarakatnya sangat luar biasa anak-anak. Ya, menjaga kerukunan, menjaga kebersamaan, ya, kerukunan baik suku bangsa ya yang berbeda-beda. Beliau jaga dengan baik itu. Sehingga terjadilah kerukunan di tengah-tengah masyarakatnya. Nah, anak-anak semuanya, yang C adalah kepedulian Rasulullah SAW terhadap lingkungan. Beliau menjaga lingkungan sekitar dengan sebaik-baiknya, ya, sebagai sosok yang kemudian menjadi contoh buat kita. Bahkan ketika haji umrah itu anak-anak ya, jangankan merusak lingkungan, ya, mencabut rumput saja dilarang, ya. Itu saking indahnya ajaran Rasulullah SAW yang peduli kepada lingkungan. Dan yang D adalah bahwa Rasulullah itu sebagai pembawa dan penebar rahmat bagi seluruh alam semesta. Jangankan kepada sesama manusia, jangankan kepada orang-orang yang berbeda agama, ya anak-anak ya, bahkan kepada makhluk yang lain, bahkan sekalipun makhluk gaib, ya anak-anak ya, itu Rasulullah sangat sayang dan saling menghormati, saling toleransi antar sesama. Dan disitulah kemudian Rasulullah bersabda, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian kepada orang-orang yang ahli di bumi, maka insya Allah juga Allah akan menyayangi kita, ya, dan kita pun akan disayangi oleh penduduk yang ada di langit, ya, mungkin para malaikat atau makhluk-makhluk sejenisnya. Inilah anak-anakku semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa menjadi orang-orang yang menteladani Rasulullah SAW, dan kita menteladani, maka insya Allah mudah-mudahan kita termasuk umatnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau kita menjadi umatnya ini anak-anak, insya Allah termasuk orang yang cinta kepada Rasulullah, dan orang yang cinta kepada Rasulullah insya Allah masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.